Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya mau ke Bang Fajrul. Bang Fajrul, jadi kalau ditanya apakah reformasi termasuk juga demokrasi yang kita diperjuangkan pada Mei 98 hingga kini itu sudah terwujud, jalan di tempat atau justru mundur menurut Anda? Gagasan demokrasinya udah sangat maju, terutama kalau saya melihat kasus pertama soal presiden 2 periode ya. Saya senang sekali bahwa Saiful Mujani Research Consulting itu mengukur 84% orang Indonesia mengatakan bahwa mereka mendukung presiden 2 periode dan dipilih secara langsung. Itu sangat-sangat maju. Tetapi kalau ditanya tentang isu yang lain, misalnya tadi saya mengajukan soal penyelesaian hak asas pelanggaran HAM berat, itu masih kemajuannya masih harus kita terus dorong supaya reformasi itu bukan atau tidak melupakan mereka yang kemudian berkorban, baik yang hilang, yang meninggal ataupun yang mendapatkan penderitaan menjadi korban dalam gerakan tersebut seperti itu. Saya pikir saya dengan dua itu saja bisa mengatakan bahwa apabila kita mengambil beberapa isu-isu tertentu di satu titik dia menjadi sangat maju, ada di titik yang lain masih dalam perlu pengawalan. Tetapi yang ketiga yang kurang maju menurut saya adalah saya berharap ini Ray Rangkuti, Haris Azhar, Masinton ini mendorong lebih banyak lagi teman-teman para reformis dan kaum demokrat untuk masuk ke dalam pemerintahan dan legislatif. Karena menurut saya tampaknya yang menentukan arah dan keberhasilan demokrasi dan reformasi. Saya pikir itu. Baik, Bang Haris. Pertanyaannya sama? Iya. Saya mau bilang sebenarnya teman-teman 98 sudah berhasil waktu itu. Waktu itu, Mei 98? Iya, tapi demokrasi yang diperjuangkan sekarang ya banyak orang bilang dibajak, disalahgunakan, dan juga banyak orang yang nasibnya jadi berubah gara-gara ada reformasi 98. Dia berterima kasih juga pada banyak dari kita dalam arti yang seluas-luasnya, tapi juga banyak yang tidak berterima kasih. Nah kalau kondisi hari ini kan dikali 365 hari, mundur kali 24 gitu ya. Ada masa-masa kita pernah bagus, ada masa-masa kita anjlok betul, tapi hari ini saya cukup miris ya melihat kondisi demokrasi kita hari ini. Artinya kalau dibilang tadi Bung Fajrul bilang secara institusional regulasi udah oke dalam arti yang luas gitu ya. Ya secara umum diskusi terbangunnya institusi tata kelola yang baik itu zamannya kira-kira 10-15 tahun lalu. Hari ini kita harusnya sudah mengukurnya berdasarkan substansinya, prakteknya dan hasilnya. Tapi sangat disayangkan kalau 3 ukuran tadi itu prakteknya, hasilnya, menurut saya hari ini belum seperti yang kita inginkan pada waktu kita memulai imajinasi, mimpi soal demokrasi yang baru di Indonesia 24 tahun yang lalu. Oke, Bang Ray? Ya, ada tentu beberapa kemajuan, khususnya soal setelah undang-undang anti kekerasan seksual atau PKS itu disahkan, saya kira itu kemajuan ya terhadap kita gitu. Tapi di luar itu saya setuju dengan Bung Haris, kita sebetulnya mengalami semacam defisit berdemokrasi gitu ya. Indikatornya banyak sekali, selain kebebasan berpendapat makin sempit gitu. Undang-undang ITE yang dipergunakan untuk mengkriminalisasi para kritikus pemerintah gitu ya. Cara pembuatan undang-undang yang itu bypass semua kan. Jadi ini kali pertama kita melihat undang-undangnya salah dibuat, aturan yang mengatur itu yang harus diperbaiki gitu loh, bukan undang-undang yang diperbaiki. Omnibus. Soal omnibus ya? Iya kan, bukan. Undang-undang yang terakhir itu kan soal PP3. IKN. Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara itu kan tidak sesuai dengan tatib sebetulnya kan. Tapi tatibnya kemudian yang dirubah gitu loh kira-kira kan.
Nah, belum lagi soal pemberantasan korupsi. Ini kali pertama kita lihat KPK anjlok. Biasanya kan KPK itu 1, 2, 3 ya, Presiden, TNI, KPK, KPK, Presiden, TNI. Itu biasanya begitu tuh berputar-putar. Sekarang ini anjlok. Belum lagi unprofesional, misalnya seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Haris, TNI kita yang makin dekat lagi ke politik, polisi kita yang sampai sekarang belum terjadi sentuhan reformasi yang sangat tuntatif gitu ya. Dan banyak sekali, justru menurut saya 2024 inilah salah satu pekerjaan terbesar dari pemilu 2024. Yaitu? 2024 ini harus membenahi ini kembali semua. Harus momentum ya? Ya, jadi isunya itu yang harus kita buat. Baik. Carilah pemimpin yang pertama peduli pada hak asasi manusia, peduli pada toleransi dan pluralisme, peduli pada pemberantasan korupsi, peduli pada menjaga kebebasan berpendapat, kira-kira anti terhadap nepotisme. Dia harus deklarasi. Kalau saya terpilih sebagai presiden, misalnya begitu untuk 2024, maka sepanjang itu satu tingkat ke atas, ke kiri, ke kanan dan ke bawah tidak akan menjabat jabatan apapun di struktur lembaga negara, kira-kira begitu. Dia ada deklarasi karena tidak ada aturan seperti yang kita sebutkan tadi. Gitu. Bisa kemudian juga mengukur. Itu harus kita mulai dari tahun 2024. Dengan begitu ada saya kira perlu kita buat semacam panduan pemilih untuk 2024 yang akan datang dengan isu-isu yang saya sebutkan. Untuk meningkatkan degree of demokrasi kita ya, derajat demokrasi kita. Bang Masinton? Iya, capaian dalam reformasi demokrasi ini menurut saya udah luar biasa ya. Nah, meskipun dengan beberapa tantangan yang itu menjadi PR dalam alam 24 tahun ya kalau sekarang. Nah 24 tahun reformasi dan demokrasi ini kan memang harus kita dorong maju. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman bagaimana infrastruktur demokrasi itu sudah tersedia. Nah tinggal peningkatan kualitas dari demokrasinya tadi itu. Nah kemudian demokrasi itu kan tidak bisa hanya dalam konteks demokrasi politik ansih. Dia harus bicara ke substansi dari demokrasi politik itu ya ke demokrasi ekonominya. Di mana kesejahteraan. Dia kan harus berbanding lurus nih. Demokrasi politiknya ada, demokrasi ekonominya bisa terrealisasi gitu ya. Nah jangan jomplang. Ini kan kita masih jomplang nih, demokrasi politik tadi masih dalam tataran prosedural, demokrasi ekonominya belum. Baru kita menyiapkan infrastruktur, ya alhamdulillah Pak Jokowi memulai itu infrastruktur seperti jalan apa segala macam untuk mengkonekkan transportasi Indonesia dari berbagai pulau gitu ya. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengisi demokrasi ekonomi tadi, sehingga umpama UMKM itu sekarang kan baru sebatas digaungkan, tapi udah memang negara udah harus hadir ke sana. Ya, kemudian bagaimana tingkat yang namanya SDM, ya sumber daya manusia gitu. Ini kan investasi panjang nih buat generasi muda kita. Kita ada bonus demografi 2045 ya. Nah kemudian kekayaan alam tadi yang nggak semua harus bisa terjadi hilirisasi dong. Jangan semua itu besar-besarnya buat jangan semua diekspor apa segala macam gitu ya. Pembunuhan ke negara orang sementara lapangan kerja di kita itu masih terbatas. Nah disitulah meletakkan konteks demokrasi ekonomi tadi. Artinya Bung Masinton perlu undang-undang yang lebih tegas soal monopoli perdagangan, monopoli usaha bidang usaha. Harus didorong. Nggak bisa itu dari hulu sampai ke hilir dia yang punya gitu loh. Betul. Itu kasus minyak goreng saya pikir memperlihatkan pada kita gitu. Nah ini yang menurut saya ini menjadi tantangan-tantangan besar kita dalam konteks mengisi ya reformasi dan demokrasi ini kan sudah 24 tahun. Besok kalau 2024 26 tahun ya. 24 tahun lama itu ya. Iya. Pas 2024 26 tahun. 26 tahun nantinya ya kan. Artinya kan ini sebagai kalau anak ini sudah usia yang udah oke lah ini. Nah kita udah harus beranjak maju tadi itu. Dalam konteks demokrasi ekonomi yang memang jadi Anda mau mengatakan beberapa hal kita sudah maju, beberapa hal belum? Ya, ini kita masih dalam tataran demokrasi prosedural tadi. Belum masuk ke substansi demokrasinya, tentang etik tadi, itu juga perbaiki. Kemudian ya itu tadi, tentang kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM kita.
Oke, ini seharusnya saya sudah mau nutup acaranya, tapi salah satu narasumber yang kita nantikan sejak tadi sudah diinformasikan sudah bergabung lewat Zoom. Ada Pak Fahri Hamzah yang bergabung secara virtual. Pak Fahri, kita nantikan dari tadi sebenarnya. Jadi mohon izin saya kasih satu pertanyaan. Tadi saya sudah tanyakan kepada para narasumber yang lain gitu ya. Kalau menurut Pak Fahri sendiri, ini apa? Reformasi yang ada banyak agenda yang digulirkan pada Mei 1998 ini bisa dikatakan sudah terwujud, jalan di tempat, atau justru mundur menurut Anda? Makin bergelora. Pertama-tama saya mohon maaf dan terima kasih. Saya mendengar tadi dari Haris, ya, hanya Pak Dubes yang saya belum dengar ini. Tapi overall saya senang sekali karena pemikiran teman-teman tentang refreshing terhadap reformasi ini memang harus terus kita gaungkan. Gitu. Dan saya berterima kasih juga TVRI mengumpulkan jagoan-jagoan ini untuk membicarakan ini. Saya kira kalau boleh diusulkan salah satu topik rutin di TVRI ya lingkar teman-teman ini harus dikumpulkan rutin ini. Karena saya kira ini yang menjaga nyala api daripada memori sejarah kita tentang apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa depan, apa yang harus terjadi di masa depan. Semua harus optimis ya, karena apapun kita tidak ada yang ingin bangsa ini terpuruk, tidak ada yang ingin kita ini menuju kehancuran. Pasti semua harus membangkitkan semangat bangsa kita. Nah, kalau pertanyaan itu tadi saya punya 3 perspektif memang yang harus terus kita evaluasi. Dari dulu saya berpandangan seperti ini. Pertama-tama yaitu kita harus membenahi narasi kebangsaan kita. Apa yang menjadi komitmen nasional itu harus terus-menerus disepakati. Ya, kalau kita ada perbedaan pendapat tentang ideologi, ayo kita duduk. Apa yang kita takuti? Jangan sepihak, jangan nakut-nakutin masyarakat, jangan bikin identifikasi yang tidak pernah kita kenal sebelumnya sehingga kita jadi tidak nyaman dan sebagainya. Itu kita harus sering ngobrol lah. Yang ekstrim paling kanan dan paling kiri harus ketemu ya. Saya tahu di forum ini banyak perbedaan pendapat, tapi karena Pak Dubes, Pak Sinton, Mas Haris, Mas Rai ini orang-orang yang sering jumpa, terutama dulu pada saat kita berada di lapangan, relatifly tidak ada perbedaan yang tidak bisa dipertemukan. Gitu. Jadi pertama itu komitmen untuk menjaga narasi. Budi Utomo itu narasi, Sumpah Pemuda itu narasi, Pancasila proklamasi itu narasi, semuanya ketemu. Jiwa bangsa Indonesia ditemukan oleh anak-anak muda. Nah, yang kedua itu adalah cara kerja negara. Memang kita punya tantangan bersama. Tadi Bung Rai juga mengungkapkan kekhawatiran kita bahwa komitmen kita untuk beberapa isu itu melemah. Nah, ini terkait sebenarnya cara kerja negara kita. Kita harus lebih canggih, kita harus men-set tujuan kita dalam capaian-capaian yang terbayangkan dan terbagi. Sehingga semua orang menikmati daripada hasil perjalanan bersama. Nah, yang ketiga itu adalah tadi juga teman-teman mengungkap tentang leadership. Leadership itu kan dipergilir. Kita semua punya kesempatan sekarang. Kalau dulu kita nggak bisa, hanya Pak Harto dan keluarganya yang punya kesempatan dan orang-orang dekat dengan dia. Tapi sekarang kan semua punya kesempatan. Karena semua punya kesempatan, ayo kita ngomong. Jangan-jangan salah satu di antara 6 orang ini memang layak jadi Presiden Republik Indonesia, nggak apa-apa, biarin aja gitu loh. Memang kita punya kesempatan kok gitu. Nah, hal-hal ini saya kira yang kalau kita perbincangkan terus-menerus, ini memberikan kita optimisme bahwa kita bisa sama-sama nih, apapun perbedaan kita nggak bikin kita kaku dan beku gitu lah. Itu kalau menurut saya sih hal yang perlu dipertajam gitu. Oke. Di bagian akhir ini saya tinggal punya waktu beberapa menit, tapi saya mau kasih rapid question. Ini rapid, jadi harus cepat jawabnya. Saya mulai dari Bang Masinton, silakan dipilih pertanyaan yang mau saya kasih. Aktivis atau anggota DPR? Dua-duanya. Pilih salah satu. Oh, pilih salah satu. Oh, ya DPR itu ya harus berjiwa aktivis. Oh, pilih jadi DPR. Iya. Bang Rai pilih jadi pengamat atau politikus? Pengamat.
Pengamat ya, masih konsisten. Oke. Bang Haris, presiden sipil atau militer? Sipil lah, Sipil ya? sipil jelas. Oke. Pak Fahri, pilih gabung, pilih jadi partai pemerintah atau jadi oposisi? Berkuasa. Benar, betul. Sekarang lagi siap-siap buat mendaftar jadi peserta pemilu. Terakhir kepada Pak Dubes nih, Bang Fajrul. Bang Fajrul, lebih pilih jadi komisaris, juru bicara presiden atau presiden? Presiden lah. Presiden. Oke, sudah betul. Iya. Kan pernah loh jadi dari kita. Iya dong, boleh. Di Kazakhstan apa di Indonesia? Di Indonesia. Pak Fajrul, Bang Fajrul, Pak Fahri Hamzah, Bang Masinton, saya sampai kikuk untuk nutup. Bang Masinton, Bang Ray, Bang Haris, terima kasih. Kami generasi mudanya bisa lihat kalau saya sendiri lihatnya di Google dan dulu masih kurus-kurus banget. Ada foto Bang Fahri pegang mic, masih kurus banget sampai saya nggak mengenal itu ternyata Bang Fahri. Selamat berjuang untuk pilihan masing-masing, itu yang mau kami katakan. Terima kasih sudah mengantarkan Indonesia yang jauh lebih baik. Ada beberapa hal, ada beberapa catatan yang mungkin menjadi tongkat estafet yang harus dilanjutkan oleh generasi muda saat ini. Saya selalu untuk Anda semua, Anda juga saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan Forum Christian edisi kali ini. Saya Christian Grich, sampai jumpa.